Secara psikologis, orang yang suka marah dan mengeluarkan caci maki seringkali mengalami ketidakmampuan mengelola emosi mereka dengan baik. Beberapa penyebab psikologis. 1. Frustrasi yang terpendam. Ketika seseorang merasa frustasi atau kecewa, tetapi tidak dapat mengekspresikan emosi mereka dengan cara yang konstruktif. 2. Kurangnya keterampilan pengelolaan emosi. 3. Stres dan tekanan, ketegangan yang berkepanjangan, baik di tempat kerja maupun dalam kehidupan pribadi. 4. Pengalaman masa lalu, pola. Perilaku seperti ini bisa jadi hasil dari lingkungan keluarga atau sosial yang sering menggunakan bahasa kasar sebagai respons terhadap konflik. 5. Rasa tidak aman atau rendah diri. Mereka sebenarnya merasa tidak aman atau inferior. 6. Perilaku belajar. Jika seseorang sering terpapar pada orang lain yang menggunakan caci maki saat marah. Pengelolaan emosi seperti teknik relaksasi atau komunikasi asertif agar bisa mengekspresikan diri tanpa harus mencaci maki. Mengatasi kebiasaan marah yang disertai caci maki memerlukan pendekatan yang melibatkan kesadaran diri, perubahan pola pikir, dan pengembangan keterampilan pengelolaan emosi. Beberapa langkah yang bisa diambil adalah 1. Pahami penyebab emosi. Mengenali pemicu, identifikasi situasi, peristiwa, atau orang yang sering memicu kemarahan Anda. 2. Kelola stres secara aktif. Teknik relaksasi, latihan pernapasan dalam, meditasi, atau mindfulness dapat membantu menenangkan pikiran dan mengurangi respons emosional yang impulsif. Olahraga teratur, aktivitas fisik dapat mengurangi tingkat stres dan membantu menjaga suasana hati yang lebih stabil. 3. Pelajari keterampilan pengelolaan emosi. Latihan komunikasi asertif konflik. Ambil jeda ketika merasa marah. Ambillah waktu untuk menjauh dari situasi. Gunakan saya statement, alih-alih menuduh atau menyerang. Ungkapkan perasaan Anda dengan saya statement. Contoh, saya merasa frustasi ketika, daripada kamu selalu. 4. Tingkatkan kesadaran diri. Jurnal emosi. Menulis di jurnal setiap kali Anda marah dapat membantu mengidentifikasi pola atau pemicu yang berulang, serta memantau kemajuan Anda dalam mengendalikan emosi. Refleksi diri, setelah setiap kemarahan, cobalah refleksi. Apa yang membuat Anda marah? Bagaimana Anda bisa meresponsnya dengan lebih baik? 5. Dapatkan dukungan sosial. Bicara dengan orang terpercaya, curhat pada teman atau keluarga yang dapat memberikan perspektif objektif, bisa membantu meredakan emosi dan memberikan dukungan moral. Konseling atau terapi. Jika kemarahan menjadi masalah yang terus-menerus dan sulit diatasi, konsultasi dengan psikolog atau terapis bisa menjadi solusi. 6. Perbaiki pola pikir. Latih kesabaran dan empati. Cobalah melihat situasi dari sudut pandang orang lain dan latih kesabaran.